Shalom, saudara yang kasih Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali terus bersama-sama dan berjumpa kembali untuk belajar firman Tuhan. Sebagaimana biasa, kita akan melanjutkan bahasan kita. Hari ini kita tiba pada Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 24. Namun ayat ini tidak bisa berdiri sendiri, itu sebabnya saya akan membaca dan mengulasnya ayat 24 hingga ayat 30. Ini ayat yang panjang, tetapi kisah yang cukup menarik. Demikianlah firman Tuhan, Matius 13 ayat 24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Apa maksud perumpamaan ini? Kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana Yesus memberikan perumpamaan tentang 4 jenis tanah. Ada tanah di tepi jalan, ada tanah yang berbatu, tanah semak duri, dan ada tanah yang baik. Kemudian ayat-ayat selanjutnya, Yesus mengisahkan lagi juga perumpamaan yang tidak jauh berbeda. Hanya di sini kisahnya adalah seorang penabur menaburkan benih yang baik. Setelah ia pergi, maka datanglah penabur yang lain, tapi bukan penabur yang baik, tetapi si jahat yang menaburkan benih-benih yang tidak baik. Nah, apa maksudnya? Untuk memahami ayat ini sebetulnya tidak sulit, karena Yesus sudah memberikan arti dari ayat-ayat ini, ayat 24 sampai ayat 30, dijelaskan oleh Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-37 hingga ayat 43. Jadi tidak sulit untuk kita memahaminya. Ayat 37, ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Maksudnya Yesus sendiri. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Menarik sekali bukan? Jadi Yesus memberikan perumpamaan dan kemudian murid-muridnya bertanya apa maksudnya dan kemudian Yesus menjelaskan. Nah, kita belajar dari ayat-ayat ini bahwa sesungguhnya iblis itu sama aktifnya, sama gencarnya dengan Tuhan di dalam menyebarkan pengaruhnya di tengah-tengah dunia ini. Caranya bagaimana? Kalau Tuhan memanggil orang untuk mengenal dia dan kerajaannya, si iblis mengacaukannya dengan berbagai-bagai ajaran palsu dan jerat serta keinginan duniawi. Jadi kita lihat Yesus menaburkan benih yang baik,
si setan juga menaburkan benih yang tidak baik, benih yang buruk. Nah, kita lihat di sini aktifnya luar biasa. Nah, kita juga belajar bahwa Tuhan misalnya memberikan pengajaran tentang hidup yang suci dan mengasihi Tuhan serta sesama. Iblis juga mengajarkan, tetapi mengajak manusia berpusat kepada diri sendiri. Jadi tawaran untuk menjadikan diri sebagai pusat dari kehidupan dan semua tawaran itu begitu gencar diberikan. Begitu gencarnya sehingga kita mulai hilang kewaspadaan dan mulai terbiasa dengan semuanya itu. Nah, zaman sekarang ini lebih parah, lebih sulit. Kalau zaman dulu kita tenang-tenang karena semuanya bisa disaring pada waktu di gereja. Di era YouTube ini sulit sekali karena semua orang berbicara, semua orang menyatakan pendapat, menyampaikan firman Tuhan. Bahkan ada orang-orang stres, orang-orang yang kacau pun, orang-orang sesat bidat pun juga menyampaikan firman-firman mereka sendiri. Dan sayangnya terlalu banyak anak Tuhan, terlalu banyak orang Kristen yang tidak waspada akan hal ini. Semua diterima, semua didengarkan, semua diikuti tanpa filter. Pokoknya apa yang disampaikan baik, ya sudah pegang saja, subscribe saja. Tanpa dipahami apakah betul yang disampaikan itu baik, yang disampaikan itu firman Tuhan. Ada seorang yang dalam kasus hukum, ya kasus hukum yang cukup berat, nyata-nyata tiba-tiba menjadi pembicara, tiba-tiba menjadi pastor, tiba-tiba menjadi pendeta di YouTube. Ya, gerejanya apa? Gereja YouTube. Dan pengikutnya bisa ribuan, bisa sampai 3.000, bisa sampai 20.000. Dan sekali dia melakukan streaming, ada banyak sekali yang mengikuti, padahal dia ini sedang ada masalah. Nah, ini yang terjadi. Sulit sekali di era kebebasan seperti ini. Belum lagi di media platform-platform yang lain yang bisa dipakai untuk menyampaikan segala sesuatu. Sulit sekali untuk membedakan mana benih yang baik dan mana benih yang tidak baik dan mana benih yang baik. Mana benih yang dari Tuhan dan mana benih dari si jahat. Semuanya terlihat sama. Nah, bagaimana cara kita supaya kita itu tidak jatuh mengikuti atau terpesona oleh si penabur benih yang jahat dengan benih-benihnya yang tidak baik? Caranya adalah kita harus membiasakan diri memiliki benih yang asli. Mengenal dan memiliki benih yang asli supaya kita tidak tertipu dan jatuh dalam berbagai-bagai hal yang merugikan kita sebetulnya. Nah, tidak ada cara yang lain untuk kedua hal ini kecuali kita bertekun di dalam firman Tuhan dengan kerinduan dan perjuangan untuk kita mengikutinya dan mentaatinya. Nah, semua kalau kita membaca, semua akan terlihat bukan sekarang. Semua akan terlihat suatu saat nanti. Pada akhir zaman semuanya akan terbuka. Mana yang asli, mana yang palsu. Sekarang mungkin tidak terlihat. Ya, semua orang rame-rame semuanya masuk di YouTube, semuanya masuk di YouTube. Dan tidak kelihatan mana yang asli dan mana yang palsu. Pesan saya, berhati-hatilah, milikilah firman Tuhan dan belajarlah firman Tuhan. Mendengar khotbah itu berbeda dengan belajar firman Tuhan. Nonton YouTube itu beda dengan belajar firman Tuhan atau belajar Alkitab. Nah, hari-hari ini banyak khotbah yang membingungkan, yang tidak berakar pada firman Tuhan, yang tidak berakar kepada Alkitab. Dan banyak orang menyukainya, menyedihkan. Tidak ada dasar ayatnya sama sekali. Hanya berdasarkan pengalaman, hanya berdasarkan pengertiannya sendiri, hanya berdasarkan kepada teori-teori yang dibangun sendiri, dan kalau ditanya mana ayatnya, tidak ada ayatnya.
Dan orang tidak peduli. Itulah yang disebut sebagai zaman postmodern atau zaman postmodern, di mana orang tidak lagi peduli akan nilai-nilai kebenaran. Tidak ada pegangan kebenaran yang sesungguhnya. Semua dijadikan kebenaran. Bahkan mimbar-mimbar khotbah di gereja digunakan untuk menyampaikan bukan mimbar firman Tuhan. Dipakai untuk menyampaikan pikirannya sendiri, buah pikirannya sendiri, pengalamannya, bahkan tidak jarang mimbar-mimbar gereja dipakai sebagai medium sihir dan sebagainya. Dan orang tidak tahu akan hal itu. Nah, hati-hatilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, milikilah firman yang asli. Pastikan Anda membaca dan belajar firman Tuhan. Pastikan Anda setia belajar firman Tuhan. Alkitab harus kita baca. Alkitab harus kita miliki. Alkitab harus kita tekuni, harus kita pelajari, harus kita gali. Supaya kita memahami pada waktu benih-benih yang jahat itu ditaburkan, kita sudah tahu. Oh, ini benih salah. Ini benih bukan firman Tuhan. Kita bisa menolaknya. Saya berdoa supaya kita semua tidak mengikuti atau tidak tergiur dengan benih-benih yang jahat, benih-benih yang palsu, yang bukan dari Tuhan. Sekali lagi kembali kepada Alkitab. Baca Alkitab, belajar Alkitab, gali firman Tuhan, cintai firman Tuhan, tekuni firman Tuhan sampai selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan murid Kristus ini. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kami untuk kami sadar dan waspada, karena bukan hanya firman yang disampaikan. Ada banyak sekali benih-benih yang bukan dari Tuhan. Benih-benih yang dari setan. Bahkan ada banyak yang menamakan diri pendeta, pastor, evangelis, yang membiarkan diri mereka dipakai bukan menyampaikan firman Tuhan dari Alkitab. Dan mereka menyampaikan apa yang mereka pandang baik, apa yang mereka pandang disukai banyak orang. Tuhan, tolong kami supaya kami memiliki firman dan kami sungguh-sungguh belajar firman. Sehingga kami peka pada saat yang ditaburkan orang itu bukan firman, sehingga kami berani menolaknya. Terima kasih Tuhan, berikan kepada kami kemampuan untuk itu oleh kuat kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai jumpa esok dalam bahasan selanjutnya.